have, thank you. We have Angga Avila yang akan membawakan sesi yang berjudul Who's Afraid of Postmodernism. Sebelum kita mulai sesinya, just an introduction buat Bapak Ibu yang belum pernah di G-Talk sebelumnya. Kita di sini adalah forum diskusi, and what we want to do, yang kita benar-benar encourage untuk lakukan adalah untuk bisa berdiskusi di akhir dari Angga session gitu. Jadi kita bisa bertukar pendapat. If you have any opinion yang bertolak belakang, bahkan we really encourage you to speak up and share your thoughts supaya kita bisa ada diskursus regarding this topic. Before we start, I think we should open in prayer. Can I ask Mas Nindyo to please help us lead in prayer? Okay, sure. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan sesi pagi atau malam hari ini di Indonesia. Kami mengucap syukur untuk sahabat kami, Angga, yang akan memimpin sebuah percakapan mengenai apakah postmodern itu menakutkan atau tidak bagi iman Kristen, dan khususnya bagi para pengajar, apakah kami tepat untuk dapat menerapkan apa yang nanti Angga sampaikan dalam sesi ini. Kami mohon semuanya ini dalam lindungan Tuhan. Tuhan akan memimpin setiap kami, berikan juga keberanian buat kami untuk kami berinteraksi, bertanya, memberikan pendapat kami, dan sebagainya, untuk mempertajam apa yang nanti disampaikan oleh teman kami ini. Kami mohon demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Okay. Thank you so much, Mas Nindyo. Without further ado, kalau gitu langsung aja silakan Angga. You have around 20 to 30 minutes, terus kita akan buka diskusi. Oke. Oke, thank you. Sebentar, saya coba share dulu. Apa udah muncul? Oke. Ya, thank you rekan-rekan udah bergabung, menyempatkan waktu untuk bergabung pada sesi pada hari. Jadi sesi hari ini saya berikan judul Who's Afraid of Postmodernisms, ya. Sebenarnya judulnya jadi terinspirasi dari bukunya James K. Smith dengan sama. Nah, yang menarik, jadi ketika saya lagi bikin diskusi pada hari ini, saya melihat sebenarnya judul ini kita bisa terjemahkan dari kalimat yang sama, mungkin diinterpretasikan jadi dua penafsiran yang berbeda. Yang pertama kita bisa baca sebagai siapa yang takut dengan postmodern, atau postmodern, siapa takut. Nah, maka tema diskusi pada hari ini kita dari judulnya sudah melihat sebuah contoh ide yang pencetus ya dari pemikiran Jacques Derrida, bahwa ada sebuah struktur undecidability, yaitu sebuah permasalahan dalam pembacaan teks. Nah, lalu jadi kan nanti isunya apakah hal-hal seperti ini, apakah pemikiran-pemikiran postmodern ini sebuah hal yang baik atau buruk? Karena kalau buruk, apa permasalahannya? Bagaimana relasinya dengan pendidikan iman? Jadi saya harap nanti setelah diskusi kita pada hari ini, kita bisa bersama-sama membuka horizon yang baru, bisa memperkaya pengetahuan kita semua. Nah, jadi pada hari ini strukturnya. Saya pertama-tama memakai framework dialog antara pemikiran Jacques Derrida dan kekristenan. Jadi Jacques Derrida ini seorang pemikir di era postmodern dari Prancis ya. Walaupun saya banyak berdialog dengan kekristenan, karena pendekatan saya lebih filosofis dan teologis, harapannya nanti kita bisa bawa ke dalam horizon dunia pendidikan. Gitu. Nah, jadi pertama kita akan lihat apa itu postmodernisms. Jadi sebenarnya saya nggak suka ya, kalau rekan-rekan lihat, saya tidak suka dengan terminologi postmodernism. Penggunaan kata ism itu membuat segala hal postmodernity menjadi sebuah ideologi tunggal yang kesannya ada satu suara gitu dalam pemahamannya, dalam fahamnya, dalam diskursusnya. Nah, padahal permasalahannya pemikir-pemikir postmodern ini menolak metanarasi gitu.
inilah sebabnya saya menambahkan kata S di judul ya, dan isms. Jadi saya berusaha menunjukkan bahwa dalam pemikiran postmodern sendiri banyak streamnya, ada pluralitas di dalam pemikirannya. Jadi untuk menjelaskan postmodern itu sebenarnya memang sulit, tidak bisa dijelaskan dalam satu sesi ini. Saya sendiri minimal suka melihat postmodern dari struktur katanya ya. Pertama-tama kita bisa lihat bahwa post artinya adalah, dan modern kita bisa lihat sebagai sebuah era modern ya. Maka postmodern adalah, saya akan menafsirkannya sebagai sebuah periode era di mana ada sebuah budaya, cara pandang yang datang setelah era modern. Nah, maka pertanyaannya, untuk kita bisa memahami apa itu era modern, kita harus tahu apa itu era modern. Nah, tentu di sini saya tidak bertujuan mereduksi, tetapi kita bisa lihat era modern umumnya dilihat dimulai dari zaman Renaissance. Nanti ada era reformasi juga, jadi 300, 1400, 1500-an. Berlanjut nanti sampai Enlightenment, revolusi industri, Perancis, nanti ada akhir abad 20, abad 21, transisi ke era setelah modern, postmodern, pasca modern. Nah, jadi modern itu apa? Apa yang menjadi karakteristik di era modern? Tentu banyak pendapat, jadi saya mau pakai framework yang ini diadopsi juga di buku James K. Smith, How Not to Be Secular, ketika dia membahas itu, tapi saya rasa bisa diaplikasikan di sini. Jadi kalau kita lihat di peristiwa reformasi tahun 1800-an, reformasi Kristen ya di sini, ada sebuah dekonstruksi struktur kekuasaan otoritas gitu. Kekuasaan otoritas yang tadinya dipegang kaum elit, monarki, aristokrat di dalam gereja Kristen ini, dalam konteks Kristen gereja pada saat itu, akhirnya nanti dipecah ya, disebar-sebarkan, didiseminasi menjadi strukturnya dipegang oleh harapannya ke rakyat. Karena akhirnya kan antitasi gereja, kebenaran itu tidak tunggal di gereja, tapi melalui gereja, tapi melalui pembacaan teks Alkitab oleh rakyat. Walaupun nanti pada praktisnya dipegang oleh kaum borju, kaum elit, teolog, pendeta juga. Ini praktiknya ya, dan ini mungkin kita hadapi pada hari-hari. Kalau kita baca Alkitab, renungan firman Tuhan, cari kebenaran, kita nggak berani kan klaim itu sendiri, pasti kita cari orang-orang STT, pendeta, itu. Nah, tetapi isunya sebenarnya pada era modern ini, kalau otoritas itu ternyata udah nggak lagi dari monarki ya, tidak lagi representasi Allah melalui raja, representasi Allah melalui paus di gereja. Nah, maka siapa yang menjadi otoritas? Bagaimana kita bisa menemukan otoritas itu? Nah, maka di sini ada pemikir yang terkenal ya, Descartes dan Kant, ini menjawab bahwa, maka sekarang otoritasnya didapat rasio, logos. Nah, mungkin kalau dalam saya coba samakan di reformasi, logos ini kan Alkitab. Logosnya logos kecil, bukan Yesus yang berinkarnasi, tapi Alkitab. Nah, jadi kita bisa lihat ada struktur dekonstruksi power, perubahan di sini. Nah, maka di sini postmodern itu adalah respons terhadap paradigma modern ini. Memang sebenarnya jadi apa permasalahan yang ada di struktur pemikiran modern? Bukankah ini baik ya? Bukankah reformasi itu hal yang baik? Nah, karena pada faktanya kita lihat dulu dari pertama-tama tadi kita lihat Descartes sama Kant ya, rasio. Ternyata rasio ini nggak cukup untuk memberikan jawaban terhadap kenyataan isu-isu permasalahan yang ada di dunia. Karena pada faktanya rasio ini menemukan revolusi ya, scientific revolution segala macam, banyak positifnya. Tetapi ada peristiwa-peristiwa seperti Perang Dunia, Cold War, lalu di sistem ekonomi ya, nanti ada kapitalisme, Max Weber kan juga era ini, tapi ada juga kegagalan di era ekonomi, ada The Great Depression, di mana ada krisis ekonomi dunia, Amerika mungkin Eropa ya khususnya, lalu juga ketidakadilan sosial yang terus persistently ada, rasisme, ini kan terus berlangsung dan tidak hilang. Kolonialisasi pun terjadi pada era-era ini, nggak berhenti. Nah, maka sebenarnya ada yang menilai era modern ini gagal, tidak memberikan jawaban pada faktanya. Nah, terlebih isu-isu seperti rasisme, kesenjangan sosial menunjukkan bahwa ternyata kuasa yang harusnya dari setiap orang ternyata dipegang gitu. Walaupun tidak dipegang raja ya, paus, tapi masih para borju. Ini berlaku di dalam struktur sosial, ekonomi maupun religiusitas. Makanya ada muncul pemikir-pemikir yang berusaha untuk
mendek kembali struktur era modern. Maka ada yang melihat bahwa sebenarnya tidak ada postmodern, adanya postmodern ini seperti hanya berlanjutan dari era modern. Tapi untuk diskusi mempermudah, saya anggap ada era postmodern ya. Nah, jadi tapi kita sering lihat nih orang bilang, nah postmodern itu jadinya terkenal relativisme. Ini baik dalam persoalan hermeneutika maupun persoalan relativisme moral. Nah, jadi pertanyaannya apakah betul demikian? Jadi pada hari ini coba saya pakai perannya Jacques Derrida dan kita lihat dialognya dengan iman Kristen dengan modern ya, Kristen modern. Nah, Jacques Derrida sendiri kan yang terkenal dengan idenya dekonstruksi gitu. Jadi untuk konsep-konsep Jacques Derrida yang menurut saya relevan dan penting untuk hari ini ada beberapa. Ini pertama, ini saya hanya berikan sekilas saja ya. Ada Difranc, ada soft le nom itu save the name. Yang mungkin kita bisa simpulkan dalam yang disebutnya sebagai struktur of impossibility, sebuah struktur ketidakmungkinan, beberapa hal yang tidak mungkin bisa ada gitu. Nah, untuk saya nggak bisa waktu untuk menjelasin 4 ini, tapi kalau teman-teman mau masuk lebih jauh soal pemikiran Jacques Derrida, bisa lihat video saya di akun YouTube-nya Theo Vlog, saya pernah bahas lebih mendetail di situ. Karena hari ini saya lebih banyak membahas aplikasinya saja, nanti kita akan melanjutkannya. Aplikasinya pemikiran postmodern dalam praktisnya. Tapi sebenarnya kalau rekan-rekan perhatikan, hingga saat ini di presentasi ini, saya sudah memberikan beberapa contoh aplikasi dari pemikiran Jacques Derrida. Tadi pertama dari judul, interpretasi mana yang benar? Siapa yang takut terhadap postmodern? Atau postmodern, siapa takut? Bagaimana menentukan interpretasi yang tepat? Nah, lalu yang kedua, ketika saya berusaha menjelaskan apa itu postmodern, saya mulai dengan melihat apa itu modern. Jadi kalau saya mau jelasin apa itu era modern, ada juga kita nggak bisa lepas dari apa itu era terjadi di era modern dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam kita berusaha menginterpretasi sesuatu, kita akan terus mencari makna-makna dari interpretasi kita. Maka menurut Jacques Derrida, makna itu akan selalu ditangguhkan dan ditunda. Tidak akan pernah kita capai. Nah, lalu tadi kita juga sudah melihat bahwa ternyata dari pergeseran era modern ke dari sebelum modern sampai nantinya di pasca modern ini, maka termasuk dekonstruksi postmodern ini bukan soal semata-mata persoalan ideologis atau ide, bukan soal abstraksi. Tetapi sebenarnya ini kita sedang berbicara soal seluruh aspek kehidupan manusia, politik, sosial, hukum, sebuah pengalaman eksistensial yang nyata, ketidakadilan, power imbalances, permasalahan real dunia. Nah, maka dekonstruksi postmodern ini bukan sekedar relativisme dan dekonstruksi semata, tetapi punya sebuah tujuan bagi yang lain, yang dimarginal, mengejar ketidakmungkinan, yang kalau dalam bahasa Kristen datang ke kerajaan Allah. Nah, kita bisa lihat bahwa kita tidak bisa reduksi ini jadi sebuah ideologi semata, karena Jacques Derrida memunculkan pemikirannya melalui konteks pergumulan hidupnya sebagai seorang Algeria perantara, banyak diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, tadi itu postmodern sekilas. Sekarang kita mau ngomong dibandingkan sama kekristenan. Kalau kita ngomong kekristenan, pertanyaan saya, Kristen mana yang kita maksudkan? Emmanuel Faulk, seorang fenomenolog teolog Prancis, berkata ada sesuatu yang kita bisa sebut sebagai kekristenan murni. Jadi untuk memperketat definisinya, karena kan Kristen banyak, ada Katolik, Ortodoks, Koptik, Injili yang mana, Calvinis kah, Arminian, Calvinis yang mana, Reform yang mana, Belanda kah, Inggris. Saya sederhanakan karena saya datang dari tradisi gereja Injili Chinese di Indonesia ya. Coba adopsi dari Yosia Adriano, saya menggunakan definisi Injili menurut Babington. Jadi saya mengutip dari paper Adrianus. Apa sih itu menurut Babington 4 kriteria Injili? Yang pertama ada biblicism, yaitu kaum Injili menekankan Alkitab sebagai otoritas utama. Lalu yang kedua ada crucicentrism, penekanan terhadap karya kematian Kristus di salib dan kebangkitannya
yang menjadi jantung iman Injili. Konversionisme jadi menekankan adanya perubahan hidup dari keberdosaan kepada kehidupan yang baru, dan yang terakhir ada aktivis. Injil ini harus diekspresikan dalam setiap bidang kehidupan kita. Nah, maka apa isunya? Kita mulai dari apa isunya. Siapa yang takut sama postmodern? Kenapa kita harus postmodern? Apakah Kristen Injili takut sama postmodern? Apakah betul postmodern itu relativisme musuh kita yang menghancurkan logos, yakni Alkitab yang adalah teks? Nah, isu pertama, kalau memang makna pembacaan selalu ditangguhkan, selalu ditunda, banyak interpretasi terhadap teks, apakah ini berarti ini sebuah relativisme gitu? Bagaimana dengan klaim Alkitab yang adalah teks sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan orang Kristen? Jika kita berpegang misalnya bacaannya historical grammatical, mencari intent penulis, pembacaan yang benar, exegese. Nah, bisa setuju kalau ternyata memang harus diakui di dalam pembacaan, di dalam pemikiran postmodern, pembacaan metode reader's response, allegorical, postkolonial, feminis, dan sebagainya itu memang bisa diakui, absah gitu. Apa orang bilang exegese ya. Nah, satu hal yang saya pengen ajak kita ingat aja, metode pembacaan ini pun ya, misalnya kita exegese ya, intensi penulis, historical grammatical, metode ini pun tidak lepas dari kacamata zaman gitu. Pendekatan tekstual, pencarian makna historis dengan metode yang lebih saintifik itu merupakan sebuah representasi dari mimpi objektivitas yang dimiliki oleh era modern. Karena saintifik maksudnya objektif pada saat itu. Gampangnya pada masa sebelum modern, Agustinus nggak berpikir ke situ, tidak menjadi isu hal-hal soal pencapaian makna orisinal si penulis. Nah, yang kedua, crucisentrism. Tadi saya sebut sekilas postmodern menolak metanarasi, dan memang menolak juga ada sebuah center, ada sebuah kayak centered approach ya. Jadi ini sebagai pusat yang tengahnya sebagai dasar itu memang kita harus akui ditolak oleh postmodern. Nah, maka bagaimana dengan peristiwa salib yang sebenarnya menjadi peristiwa sentral bagi setiap orang Kristen Injili ya di sini? Apakah peristiwa salib ini juga menjadi sebuah hal yang relatif, historisitasnya kita relativiskan gitu kan? Jika postmodern tidak pusatnya di dalam subparadigma sebuah pemikiran, bagaimana dengan pemikiran salib sebagai pusat iman orang Kristen? Nah, ini berhubungan di konvensionisme jika tidak ada dasarnya, tidak ada pusatnya. Seakan-akan semuanya relatif, tidak ada metanarasi, tapi ada narasi-narasi lokal. Kalau kita ngomong konversi, konversi ke mana? Apakah sebenarnya benar ya postmodern bikin kita jadi egalitarian, jadi morality? Semuanya boleh, tidak perlu ada yang dikonversikan. Dan di aktivisme isunya kan kalau semuanya tadi pemaknaan tertunda terus, semuanya didekonstruksi terus. Bagaimana kita tahu kita lakukan? Sering kita dengar pemikiran orang bilang pemikiran postmodern ini tidak bisa dihidupi. Pada faktanya dihidupi bikin kita tidak bisa bergerak, kita harus bingung gitu kan. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana cara kita bertindak? Saya mencoba untuk tidak menjawab, memberikan apologetika, memberikan tanggapan yang bersifat normatif ya, tapi saya coba konstruksikan di antara poin Babington ini dan pemikiran Jacques Derrida, postmodern Derrida ya. Nah, aktivisme pertama-tama, dekonstruksi itu bagi Derrida bukanlah dekonstruksi bukan destruksi ya, jadi saya sudah angkat. Dan ingat memang pertama-tama bukan ideologi, bukan kepuasan rasional. Derrida berangkat dari konteks kehidupan yang mengalami ketidakadilan, melihat dan merasakan sendiri pengaruh dari struktur ekonomi politik yang penuh dengan ketidakadilan. Nah, maka dengan pemikiran seperti ini bagi Derrida dekonstruksi postmodern adalah gairah kerinduan bagi yang termarginalisasikan, sebuah ekspresi dari tindakan cinta kasih bagi yang lain, bagi yang sungguh lain, untuk mendatangkan kedamaian, mendatangkan keadilan, untuk terus berjuang margin. Maka secara natural aktivisme adalah bagian dari praktis postmodern, dari era postmodern. Soal konversionisme, kita harus ingat, saya bahas bahwa tidak ada yang lepas dari paradigma era zaman. Kita nggak bisa
mendekati setiap itu dengan paradigma modern dan mengasumsikan pendekatan ini sebagai pendekatan yang mutlak benar. Karena itu kan kita lihat dari kacamata modern. Kalau kita lihat dari kacamata zamannya Agustinus misalnya sudah pasti beda lagi. Zamannya Thomas Aquinas itu beda lagi. Soal konversionisme, apakah benar moral egalitarian? Pertama-tama kita harus lihat dulu gini. Apakah benar kalau tidak ada metanarasi moral, misalnya peraturan dari surga yang turun membunuh dosa, maka orang akan bertindak secara suka-suka dan membunuh tidak bermoral. Metanarasi moral objektif ini kan juga, makanya tadi saya tekankan pola pikiran orang. Ini asumsinya, tidak ada objektivitas moral, manusia jadi seperti binatang, akan vis egalitarian. Sebenarnya terikat dengan pemahaman cogito ergo sum milik Descartes yang menjadikan I, saya, cogito menjadi pusatnya. Makanya diasumsikan kalau, ini kan juga ekonomikal sekali ya, Max Weber, economical kapitalis. Kalau misalnya saya bebas, nggak ada peraturan, saya akan egois dan suka-suka saya. Tetapi sebenarnya di framework pemikiran Jacques Derrida, kalau kita anggap Derrida sebagai representasi postmodern Jacques Derrida ya, dia melihat ini ada di dalam pusatnya ini bukan cogito, tetapi ada di dalam moral itu ada sebuah relasi dengan yang lain melalui lensa seorang pemikir Yahudi bernama Emmanuel Levinas. Levinas melihat sesungguhnya moral itu dalam kehidupan kita punya tanggung jawab terhadap yang lain, terhadap yang asing. Maka sebenarnya penolakan metanarasi moral tidak serta-merta akan dengan individu egoistik egalitarian. Karena ada hubungan dengan responsibilitas dengan yang lain. Ini akan, dan pendekatan yang menekankan diri kepada I jadi egalitarian, suka-suka saya, nggak peduli dengan yang lain, itu jadinya kontradiktif dengan spirit postmodern Jacques Derrida yang adalah pengharapan bagi keadilan, demokrasi, hospitality, bagi yang lain, bagi semua, tanpa ada yang dimarginalkan. Maka sesungguhnya pemikiran postmodern harusnya membuat kita terus melakukan konversi tanpa henti. Selama kita melihat ada kenyataan injustice, ada kenyataan ada yang menderita, ada kenyataan ada yang dimarginalisasikan, kita akan terus berkonversi, terus berharap hingga akhirnya yang tidak mungkin ini, kerajaan Allah itu akan datang. Nah, 2 poin yang terakhir yang cukup sulit memang, soal relativisme. Kitab salib Tuhan isu yang sulit ya untuk direkonsiliasikan. Memang pembacaan teks sebagai ada interpretasi tak terbatas, penolakan ontoteologi terhadap Tuhannya modern, Tuhan Heidegger adalah hal yang harus diakui benar adanya. Tapi mungkin kita bisa mulai dari belajar dari orang Yahudi di sini, sebab orang Yahudi melihat Alkitab sebagai buku yang sacred text, sebagai firman itu, maksudnya dia memiliki infinite reading, tidak terbatas. Kita tidak akan bisa menggali makna sampai habis, itu bagi orang Yahudi. Nah, Agustinus sendiri begitu. Agustinus lihat membaca Gregoris itu dijaga oleh regula fidei, yang bagi Agustinus adalah cinta kepada Tuhan, cinta kepada yang lain, punya penafsiran macam-macam, multiple interpretation, itu sesuatu yang absah, nggak terlalu pusing dengan objektif makna tunggal gitu. Metanarasi itu nggak terlalu pusing dengan situ. Nah, maka jika benar bahwa kita adalah ciptaan yang finite, terbatas, dan Alkitab itu bercerita tentang Allah yang finite, bagaimana mungkin kita yang terbatas, yang ini bisa mencapai esensi yang infinite secara penuh sampai kita tahu objektivitasnya. Gitu. Apakah ini hal yang mungkin kita melebihi kodrat kita sebagai ciptaan? Maka 2 refleksi, seperti yang saya sempat bahas tadi, mengapa pembacaan yang kental dengan paradigma modern menjadi standar pembacaan yang paling benar? Kenapa harus historical criticism gitu misalnya? Kenapa critical theory menjadi pembacaan yang salah, menjadi pembacaan yang buruk? Atau misalnya saya bahkan mau kritik Agustinus, kalau Agustinus bilang ada regula fidei, regula fidei yang mana? Tradisi siapa yang menjadi penentu sebagai judge-nya? Di dalam keterbatasan kita tidak bisa lepas dari konteks dan pengalaman hidup kita dan komunitas kita. Maksudnya jadinya, kalau kita baca narasi penciptaan, metode mana yang terbaik? Yang penulis maksudkan itu apa? Apakah narasi penciptaan ini scientific, semua terjadi secara faktual, kita baca literalis? Atau kita baca sebagai metaforis? Atau yang bilang, ini kayak puisi, ada paralelnya, 3 hari.
apa yang memutuskan sebuah metode pembacaan itu menjadi yang paling benar. Ini dalam pembacaan teks Alkitab ya. Nah, yang kedua di bukunya Traces of the Sign, Kevin Hart menunjukkan bahwa memang benar Derrida menyerang Allah, menyerang teologi, tapi Derrida tidak menyerang teologi dan Tuhan as such, tidak menyerang Tuhan sebenarnya. Yang mau diserang ini pada yang gede, bukan serang. Yang Derrida kritik itu metafisikanya milik Heidegger, era seorang filsuf ya, memang Heidegger. Yang dikritik itu ontoteologi, bentuk Tuhan formulasi dari pemikirannya Heidegger, yaitu God of Ontotheology, God of Being. Nah, jadi kalau memang benar Tuhan yang kita representasikan, kita memahami Tuhan dari kacamata God of Being-nya Heidegger, wajar kita akan merasa Derrida menyerang dan mendekonstruksi Tuhan kita, seakan-akan menganggap Tuhan nggak ada. Nah, saya tidak berkata pemahaman Allah yang seperti ini salah atau buruk, tetapi saya cuma menunjukkan dalam setiap hal, bahkan agama, kita tidak lepas dari konteks zaman. Contohnya kekristenan Agustinus terpengaruh Neoplatonus, dan itu beda sama kekristenan kita yang memang kita harus akui jauh lebih modern, dan itu fine karena kita terbatas di dalam konteks kita. Nah, tapi ingat, jadi Derrida tidak dekonstruksi Tuhan. Jadi kalau Derrida mendekonstruksi Tuhan, Kevin Hart pun mengkritik itu sebenarnya tidak ada sedikit over reading di sini. Derrida mendekonstruksi Tuhan Heidegger. Maksudnya gimana? Kita bisa melihat bahwa interpretasi atas peristiwa salib ya, misalnya Yesus disalib, interpretasi bisa didekonstruksi. Maknanya bisa jadi punya pemaknaan yang tidak berarti bagi beberapa. Ada relativitas di situ. Tetapi itu tidak berarti peristiwa yang terjadi menjadi relatif dan didekonstruksi. Kita harus bedakan interpretasi kita atas pembacaan sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, maka apakah postmodern adalah sebuah relativisme? Maka saya akan bilang ya dan tidak. Kalau kita berdiri dari titik diri pijakan era modern, kita menaruh cogito ya, seperti Descartes, diri kita di posisi transenden seperti Tuhan, melampaui keterbatasan kita sebagai manusia, menolak finitude kita, seperti kata Falk. Menurut Falk dan Tonstad, pembacaan seperti ini, penolakan atas keterbatasan kita, kodrat kita sebagai ciptaan, kan seperti keinginan kita, keinginan Adam memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Kita ingin menjadi seperti Tuhan, menentukan mana yang benar dan yang salah. Kalau kita berdiri dari situ, sudut pandangnya, kita bisa bilang, ya, postmodern itu relativisme. Tetapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang manusia yang finite, terbatas, menyadari kita tidak bisa lepas dari era yang ada, maka ya, postmodern tidaklah serta-merta menjadi relatif semata gitu. Tetapi itu adalah sebuah kesadaran, iman, kenyataan, keterbatasan manusia, dan bersama-sama di dalam kasih untuk yang lain, kita mengharapkan buat yang sangat lain itu untuk datang, keadilan itu datang. Sains, math, matematika, dan studi yang lain itu juga tidak kebal dari konstruksi. Jadi kalau kita bilang dekonstruksi ini cuma menyerang agama, itu salah juga, karena bagi Derrida teori-teori sains bidang-bidang studi apapun ya nggak bisa kita anggap menjadi kebenaran yang objektif, given truth, a priori gitu, nggak bisa gitu. Bidang studi apapun itu juga dasarkan oleh rajutan iman. Kita membangun hipotesa kita di atas hipotesa-hipotesa lain. Kita mengutip para pemikir sebenarnya juga ada dasar hipotesa dan asumsi-asumsinya di situ, dan kita beriman terhadap hipotesa-hipotesa itu. Hipotesa ini menjadi benar sampai satu titik, ada yang buktikan bahwa ini salah atau mungkin ada alternatif lain. Dan mungkin dua-duanya benar. Maka hal yang paling berbahaya itu ketika kita menganggap pengetahuan kita sebenarnya cuma hipotesa di atas hipotesa lain sebagai sebuah kebenaran absolut yang diberikan oleh Tuhan sebagaimana adanya. Kalau kita sudah berasumsi kita punya kebenaran yang final, yang absolut, saya yakin pengetahuan kita akan menjadi sangat terbatas. Pengetahuan yang terbatas
penuh kebersalahan, perlu terus diimprove, perlu terus ada perubahan, tapi kita berhenti. Pola ini sangat berbahaya bagi proses edukasi, baik untuk edukator dan juga yang diajar itu. Berbahaya sekali. Karena kita harus menyadari proses pembelajaran ini berlangsung sepanjang hidup kita, sampai kita mati, nggak akan ada habisnya. Kita harus menyadari kita terbatas, yang kita anggap kebenaran itu adalah interpretasi pemahaman kita atas sesuatu yang kita anggap sebagai kebenaran. Dan karena kita terbatas, pengetahuan kita atas kebenaran ini harus terus terbuka terhadap tantangan dan revisi penemuan-penemuan baru, orang-orang dari sudut pandang lain yang mungkin melihat hal yang kita gagal lihat. Kalau kita berusaha melampaui horizon kita sebagai manusia yang terbatas, kita mengingini kuasa atas sang kebenaran yang absolut, jangan-jangan sebenarnya kita sedang berusaha makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak ada yang dapat melawan pergerakan zaman. Waktu itu terus bergerak. Ya kan? Kita itu hanyalah sebutir debu kosmos di alam semesta yang begitu ini. Tetapi tidak ada yang tidak direngkuh Kristus dalam inkarnasinya, kecuali dosa. Dan Kristus berinkarnasi ke dalam budaya, ke dalam dunia, ke dalam sebuah era, mengadopsi filsafat yang ada, mengadopsi pengetahuan-pengetahuan yang ada. Jika budaya dan era pada saat itu direngkuh oleh Kristus, dipakai inkarnasinya, ya kan? Kebetulan saya baru baca tulisannya Raymond Garowski, dan ketemu ini menarik ya. Dia baca Hans Urs von Balthasar. Balthasar mengakui bahwa sinkretisme itu tidak bisa didinai. Sinkretisme di dalam Alkitab itu sebuah fakta. Karena di dalam Perjanjian Lama dia bilang bukunya pakai bahasa-bahasa Helenistik dan juga Stoik dan Neoplatonik. Balthasar melihat bahwa kata-kata logo dipakai itu adalah representasi yang logos yang dipakai filsuf lokal pada saat itu dipakai oleh orang-orang Yahudi dalam refleksinya. Dan pendekatan Hellenistic Universalism menjadi sebuah media untuk menjadikan klaim atas keabsolutan Alkitab. Dan penggunaan terminologi pagan ini menunjukkan bahwa Alkitab pun mengimbas budaya-budaya yang ada, kenyataan-kenyataan yang ada di dunia tidak ditolak begitu. Nah, jadi kalau semuanya yang ada di Alkitab itu direngkuh oleh Allah, oleh Kristus, begitu pula dengan era yang kita hadapi pada saat ini gitu. Maka seperti kata Emmanuel Falk, mengacu kepada Santo Benaventura, tidak ada yang tidak direngkuh oleh Allah. Dan tidak ada penyataan Allah di luar pengalaman manusia, termasuk setiap pengalaman hidup kita. Seperti era modern, era postmodern, era post-postmodern, dan seterusnya. Semuanya ini bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti. Jadi postmodern ini memanggil kita untuk menolak status quo. Ia mengingatkan kita kepada yang lain, yang termarginalkan dan yang tertindas. Ia memanggil kita untuk menolak tunduk dan hidup begitu saja di bawah kuasa ekonomi dan hukum yang mungkin penuh dengan rasisme, struktur gender yang mengopresi, dan banyak hal yang kita anggap normal ya. Kenormalan itu sesuatu hal yang berbahaya, karena di dalam kenormalan ini kita harus ingat selalu ada yang diopresi, selalu ada yang ditindas, selalu ada yang dirugikan. Tidak ada kenormalan yang memberikan keadilan bagi semua. Ia memanggil kita untuk mendatangkan kerajaan Allah di atas bumi. Postmodern dekonstruksi di sini tidak memiliki sahabat dan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia akan terus menolak setiap orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat, setiap hal yang menjadikan dirinya pusat. Dekonstruksi tidak menunjukkan favoritisme. Agama, termasuk Kristen, sains, matematika, sejarah, filsafat tidak lepas dari dekonstruksi. Tapi bagi saya, di dunia globalisasi seperti ini jadi hal positif, karena ia menempatkan agama kekristenan kembali menjadi sebuah opsi yang viabel di dalam dunia. Karena semuanya bisa diterima. Dan di sisi yang lain, dia membantu kita untuk tidak jatuh ke dalam lubang fanatisme, kultisme, dalam pengerjaan agama, sains, politik, filsafat, dan semua yang kita imani.
Ia mengingatkan kita atas keterbatasan kita sebagai ciptaan, menyelamatkan kita dari idolatry, yang dimana kita menciptakan Allah sesuai rupa dan gambaran kita. Ini beberapa sumber daftar pustaka yang saya pakai buat sesi pada hari ini. Nanti akan saya bagikan untuk slide-nya. Nah, maka pertanyaan terakhir, ketika kita melihat kata-kata who's afraid of modernism, bagaimana kita akan menanggapinya? Apakah kita melihatnya sebagai siapa yang takut dengan postmodern, atau postmodern siapa takut? Okay, thank you so much Angga untuk pemaparannya. Of course, kalau kita, for me personally, because I grew up in a Christian family, di sekolah Kristen gitu ya, terus di gereja Kristen juga all my life. Setiap kali kita dengar kata postmodernism, itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang menakutkan gitu kan. Kasarnya itu kayak, kalau orang Surabaya gitu ngomongnya kayak genderuwo gitu, nanti nyulik anak kecil terus nggak dikembalikan, tidak bisa berjalan di jalan yang benar gitu kan, kalau sudah di capture sama postmodernism. And I feel like ada tension kayak gitu juga gitu sebenarnya, di gereja lah, di sekolah, bahkan in small institutions like family gitu kan. Jadi I think postmodernism is a very important topic when it comes to education gitu. Nah, setelah ini kita akan buka ruang untuk berdiskusi. Kalau misalnya ada teman-teman Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan pendapat, bisa raise hand. We would greatly encourage kalau bisa interaksi langsung, bisa ngomong. Atau kalau misalnya prefer mau tanya atau komentar via chat, bisa dilakukan juga, and we would just get through it together. Oke, ada raise hand 1 dengan Bapak Ido, ini langganan kita. Pak Ido, silahkan. Ya. Makasih Mbak, makasih untuk Pak Angga ya, Mas Angga ya. Iya. Ada 2 pertanyaan Mas ya mau diajukan. Itu yang pertama, kalau kita bandingkan postmodern itu dengan pandangan Friedrich Froebel. Friedrich Froebel itu menyatakan bahwa sebuah gagasan itu lahir dari sebuah proses militansi. Jadi ada proses berpikir yang kontinu, progresif, lalu itu terciptalah sebuah gagasan. Itu dalam konteks pendidikan Kristen. Apakah ini gejala posmo? Nah, itu mungkin pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, mari kita cermati peristiwa kebijakan pemerintah dalam pendidikan di negara ini ya, yaitu kebijakan sonasi. Apa yang melatar belakangi, yaitu setelah beberapa lama sekolah-sekolah kita itu tersegmentasi antara favorit dan tidak favorit. Lalu pemerintah mengambil kebijakan bahwa ada istilah sonasi di mana setiap zona di dalamnya ada sekolah, masyarakat kemudian diminta untuk mengembangkan sekolah yang bersangkutan sehingga semua sekolah seolah-olah jadi favorit. Nah, mari kita komparasikan dengan peristiwa pada masa revolusi industri, di mana banyak penemuan-penemuan itu benar-benar lahir dari inisiatif, tidak ada instruksi, tidak ada stimulasi apapun, benar-benar hanya inisiatif saja. Ada daya kreativitas yang sangat luar biasa. Nah, mengkomparasikan kedua era ini, bagaimana posmo menelaah gejala ini? Artinya, bagaimana pisau bedah posmo melihat prinsip-prinsip postmodernitas berlaku enggak itu untuk dua keadaan ini dibandingkan, lalu kemudian kita bisa nyatakan ada peristiwa-peristiwa postmodernisme di dalamnya. Tapi kalau tidak ada ya mungkin Pak Angga malah bisa lebih menjelaskan. Terima kasih Mas Angga, silakan. Pak Ido, mungkin sebelumnya pertama ada 2 ya
Yang pertama soal tadi siapa namanya? Saya baru pernah dengar, saya nggak kenal ya. Johann Friedrich Froebel ya, mungkin yang ini ya, Johann Froebel ya, Friedrich, Pak. betul ya, gitu ya. Friedrich Froebel, Pak. Ya, Betul ya. Friedrich Froebel. Ya, Friedrich Froebel. Bahwa sebuah gagasan lahir dari militansi, berpikir dan yang kontinu tercipta gagasan. Bagaimana sih dengan postmodern? Nah, makanya menurut saya dari dua pertanyaan ini ada orang yang bilang kan, yang tadi saya sempat bilang nggak ada itu era postmodern. Postmodern itu sebenarnya cuma kayak apa? Ekstremisasi dari modern kan, jadi modern. Makanya ini yang jadi menarik bahwa ketika kita bilang apakah postmodern itu sebuah ideologi, sebuah metode baca ya. Ini kan jadi menariknya karena apakah betul begitu maksud saya? Karena sebuah gagasan lahir dari proses militansi berpikir yang kontinu, progresif, ada dialektika di situ misalnya. Itu kan Hegel juga begitu, ada dialektik yang terus berubah. Kita bilang sama atau enggak? Ya menurut saya ada relasinya, cuman maksudnya prinsipnya gini Pak, di dalam era postmodern itu yang akan dikritisi gini, ketika muncul sebuah gagasan baru, sebuah proses berpikir, ada progresif yang baru, progres yang baru. Yang berusaha dihindari itu adalah pemikiran yang baru ini menjadi sebuah finalitas gitu. Misalnya ada sebuah metode pengajaran yang baru, nih apa, saya nggak ngerti lah apa gitu misalnya. Kita mengasumsikan ini yang paling muktahir. Nah, dan yang paling muktahir ini, atau kan tidak muktahir ini yang terbaik pada saat ini, tapi kita mengasumsikan metode ini yang paling baik dan bisa diaplikasikan untuk seluruhnya, karena itu the best. Nah, itu yang ditentang oleh postmodern. Karena dia akan mengatakan yang sukses di Jakarta, misalnya di dalam komunitas tertentu, tidak serta-merta akan berlangsung dengan baik. Kita aplikasikan misalnya di China, di Papua, di tempat lain. Sebenarnya ini yang jadi penekanannya, karena harus satu hal yang diingat bahwa proses gagasan ini akan terus berlanjut, akan terus ada dekonstruksi, dan kita, ini menurut Jacques Derrida ya, menurut Derrida, kita tidak akan pernah menemukan sesuatu yang tidak bisa didekonstruksi. Karena yang hal seperti justice, hal seperti demokrasi, hospitality, you name it, itu tidak pernah datang. Itu kayak terus tidak akan bisa kita gapai. Itu yang pertama. Jadi mungkin ya ada hubungannya bisa, karena postmodern itu, dan sebenarnya kan kayak pemecahan postmodern pun kita susah poinnya ya, dia kayak berjalan aja gitu. Cuman ada perubahan paradigm, makanya perubahan paradigma era di situ. Nah, soal kebijakan zonasi, sekolah favorit dan tidak favorit. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada sebuah upaya dekonstruksi. Memang dia bilang pada inherent gitu, di dalam setiap pemikiran, di dalam setiap hal, dia akan mendekonstruksi dirinya sendiri. Nah, justru pertanyaannya, apakah kita mengizinkan dekonstruksi itu terjadi? Apakah kita mengizinkan dalam proses zonasi misalnya? Kemungkinan ada yang dirugikan kan. Sekolah yang tadinya tidak dizonasikan, maka sekolah akan terima banyak murid. Mungkin setelah dizonasi, sekolah ini akan dirugikan. Di situ. Atau mungkin orang yang mau ngotot anaknya masuk ke sana. Ya, jadi memang ini kita lihat kan dari sini kan ini contoh ya, menurut saya contoh yang menunjukkan mungkin tanpa kita sadar pun kita melihat bahwa sebenarnya di cara berpikir yang kita jadikan kenormalan, status quo kita sekarang ini ada buruknya. Nah, pertanyaannya ketika kita mau, yang pertama itu kita mau nggak melihat itu dengan resiko ada yang dirugikan. Kita bisa dirugikan, kita kehilangan kuasa, kita bisa dirugikan, kehilangan keuntungan. Nah, yang kedua, setelah kita melihat, kita mau bertindak untuk yang lain, buat kita sendiri. Karena kalau kita tadi bilang revolusi industri, memang kan sebenarnya kalau kita ngomong free economy, truly ekonomi yang benar-benar bebas, kan tidak ada yang ngatur. Dia bergerak sendiri tuh. Dia akan efisiensi akan improve terus, makanya kita pakai sistem ekonomi terbaik. Tapi isunya sistem ekonomi ini kan untuk saya. Kita akan quote-unquote mematikan kompetitor kita, yang penting kita untung. Nah, ini yang akan dikritik oleh postmodern. Ini kan cogito ai ke dalam. Untuk postmodern, at least di Derrida, ya enggak dong. Justru kita harus berjuang buat yang di liminalitas. Buat yang tertindas. Ya, mungkin nggak mau jawab, Pak. Cuman respon saya begitu. Ya, makasih Pak. Makasih. Oke, thank you so much untuk responnya. Semoga menjawab juga untuk Pak Ido. Mungkin ada lagi
yang mau memberikan komentar atau pertanyaan. And of course, in Gate Talk, semua yang kita omongin, we always try to cater it towards education gitu ya. We understand gimana Postmo ini such a big thing in education gitu kan. Apalagi menurut saya, me being a teacher as well, di sebuah komunitas yang dulu tuh majority wise itu Asian, yang benar-benar punya influence dari Confucianism yang sangat tinggi gitu kan, dimana orang yang kasarnya lebih tua kayak orang tua itu punya some sort of ultimate authority gitu kan kasarannya. Whatever they say goes and all that. Jadi a lot of times when we talk about postmodernism, they become uncomfortable in the sense that like what Angga said gitu, yang namanya postmo, kalau bagi orang-orang di kedudukan dengan power, people with power yang nggak pernah dipertanyakan sebelumnya, surely dekonstruksi is gonna make them feel uncomfortable, ya kan? So anyways, with all that, apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang mau komentar, mau memberikan pendapat? Oke. Pak Romi, please go ahead. Ya, Angga, selamat sore. Terima kasih, Cynthia. Tadi saya melanjutkan pertanyaannya Pak Ido untuk masuk ke dunia pendidikan ya, Angga. Di dunia pendidikan itu kan ada sistem akreditasi ya, itu legitimasi yang cukup kuat ya. Jadi apa pendapat Angga dan bagaimana mencairkan itu, mendekonstruksi itu supaya bisa terjadi semacam supaya legitimasi kuat itu tidak terlalu kuat ya, dominan gitu. Itu pertanyaan yang pertama gitu. Terus yang kedua, apa bedanya dekonstruksi Derrida ini dengan dialektikanya Hegel? Ya kan? Bukankah di dalam dialektika Hegel juga ada tesis, antitesis, sintesa? Makasih. Oke, Pak. Saya jawab yang kedua dulu ya, mungkin. Lebih familiar. Ya memang sekitar aku juga kadang lihat ya dekonstruksi Derrida dengan Hegelian antitesis, tesis, antitesis, nanti menciptakan sintesis baru itu gimana? Mungkin tesis antitesis itu kan jadi ada sebuah tesis, ada lawannya antitesis, nanti ada dialektika di sini, lalu kita akan menciptakan dari dua jadi satu tesis yang baru. Nanti kalau Hegel setahu aku dia tujuannya kita akan terus berdialog sampai nanti sampai satu puncaknya. Nah mungkin itu menurutku perbedaan pertama ya Pak, bahwa ada satu puncaknya itu satu. Tapi aku pernah renungkan lebih jauh, mungkin perbedaannya juga di sini. Aku sore ini aku ambil dari teolog ya, karena aku lebih familiar ya. Kayak misalnya Marilyn Tonstad ketika ngomong soal sexuality and gender gitu, dia kritik gini, kalau kita ngomongnya soal biner non biner, itu kan jadi sebenarnya jatuh di dialektika gitu ya. Justru sebenarnya ketika kita mau, ini akan jadi sangat abstrak, maaf ya. Menurutku dekonstruksi yang Derrida harapkan juga, dan makanya dia juga nggak pernah begitu jelas teks-teksnya dibaca orang usaha pahami, karena dia berusaha mencapai something beyond dialektika Hegel, aku melihatnya ya. Dia nggak mau sekedar apakah gender itu biner non biner, atau lebih gampangnya di dalam power ya, misalnya feminis saja ya, cewek sama cowok, apakah harus cewek jadi equal cowok. Nah dia justru pengen mencapai sebuah bukan dialektika jadinya di satu sisi, tapi ada opsi jalan ketiga yang menembus horizon itu. Justru dia mau melampaui horizon yang ada. Nah itu yang bikin jadi susahnya, itu butuh kayak sebuah kreativitas, dan ketika ada yang sebuah ide kreatif itu, penerimaannya akan jadi sangat sulit karena itu something yang tidak orang expect. Nah, isunya bagi Derrida, kalau kita memberikan solusi sebagai sesuatu yang sudah kita prediksikan, ada dialektika, kira-kira kita bisa ada ekspektasi atau gimana, masih di dalam bakat imajinasi kita, misalnya cewek cowok, feminis patriarkal dan feminisme, lalu ujung-ujungnya jadinya feminis on power, itu kan responsnya jadi equal, semata-mata equality ya jadinya.
Nah itu mungkin bukan jawaban yang tepat gitu. Mungkin aku juga nggak tahu kan. Nah itu aku ngeliat perbedaannya dan bagi Derrida beda sama Hegel ya. Kita tidak, memang ini agak faktanya, makanya mungkin ada yang di dalam teolog Kristen adopsinya berbeda. Bagi Derrida dialektika ultimate itu tidak akan datang. Prosesnya itu akan terus berjalan. Memang agak lebih hopelessness di situ. Ada hope di dalam hopelessness-nya itu yang menurut saya cukup menarik. Nah, untuk dunia pendidikan, sistem akreditasi legitimasi kuat yang tidak terlalu dominan ini bagaimana? Iya, memang mungkin bagaimanapun di dalam dunia edukasi, kita akan terikat dalam sistem yang ada ya. Kalau akreditasinya nggak dipenuhi juga sulit jadinya. Nah, mungkin opsinya, makanya kalau aku lebih kayak, mungkin kita jadinya beyond di dalam school-nya, tetapi peran juga dari orang tuanya gitu. Mungkin gitu nggak? Karena kan sistem akreditasi ini menjadi laku karena masyarakat semua melihat akreditasi bagus tanpa sebenarnya tahu, mungkin nggak tahu gitu akreditasi A ini kriterianya apa sih, ya kan? Misalnya aku kan juga nggak ngerti, cuma misalnya kalau akreditasi itu penekanannya cuma kognitif aja, padahal kita tahu ada nilai-nilai lain yang penting yang di cover oleh akreditasi ini. Nah, kalau orang tuanya sendiri bisa paham ini, punya awareness ini, kan akhirnya nanti sistem akreditasi jadinya nggak begitu laku gitu. Kita bisa punya penilaian lain di luar akreditasi. Nah, untuk praktiknya ini yang menjadi challenge, karena mungkin harus ada edukasi grassroots, ada mungkin juga ada asosiasi ketiga di luar pemerintahan, karena tuh kita yakin dan saya yakin sistem akreditasi ini nggak akan lepas juga dari mungkin politik-politik yang ada, yang kita nggak tahu ada permainan apa di belakang. Nah, mungkin faktor-faktor ini juga jadi penting di situ. Karena kan kalau kita mau ngelawan sistemnya juga susah, mati pasti, diinjek lah, semut. Okay, thank you so much, Angga. Gimana Pak Romi? Do you have any follow-up comment? Thank you. Makasih. Okay, thank you so much Pak Romi. Okay, I see ini Mas Nindyo posted a comment on the chat. Jadi pertanyaannya adalah kalau gitu bagaimana mendapatkan pengharapan di era postmodern? Where does our hope come from? Bagaimana pengharapan di era modern? Ini ya mau dijawab pakai sudut pandang gimana ya? Mungkin kalau dibilang memang Kristen ya jelas dong pengharapannya dalam Kristus yang akan datang. Itu kan aku ngomong sederhananya sebagai orang Kristen kita beriman nanti akan tangan parusia gitu kan, kedatangan dua kalinya, maka pengharapan kita di situ. Cuma mungkin kalau misalnya lebih kontroversial, saya coba pakai John Caputo, dia melihat ya emang ada hopeful nihilist, bahwa kenapa kita butuh quote-unquote pengharapan yang positif, kenapa kita butuh reason, kenapa kita butuh alasan dalam dunia, kalau Caputo bilang itu kan, kenapa kita nggak bisa without why, tapi kita menikmati keindahan kita. Apakah fakta, misalnya saya sebagai guru bisa bertemu dengan wajah murid-murid, mengajak mereka membagikan pengetahuan, apakah realita ini bisa memberikan saya pengharapan dan kesenangan? Apa hidup orang-orang di sekitar saya dan hidup saya ini itu sia-sia seperti ilusi, maka butuhkan surga buat mengafirmasi kekinian yang sekarang? Nah, ini bukannya saya nggak ngomong setuju nggak setuju, itu something yang kita mungkin perlu think about. Kalau kita nggak melihat kesekarangan ini sesignifikan itu, apa makna kita ngajarin murid-muridnya? Karena tuh yang kita ajarkan sekarang sesignifikan itu. Nah ini kan menariknya di situ. Jadi kalau saya lihat postmodern di satu sisi kembali ya, filosofi memang akan berangkat dari asumsi ateis kan. Asumsi dasarnya ya ateis. Kalau di asumsi dasarnya ada teos, ada Tuhan, ya jadi teologi bukan filsafat. Jadi harus mengerti juga pola pemikiran dari situ. Dia berangkat dari mulai ada Tuhan. Gitu. Okay, thank you. Ini I am so sorry. Aku ketinggalan ada pertanyaan Mas Nindyo ini. Sudah ada beberapa orang yang nudge, katanya minta tolong dijawab ini pertanyaan Mas Nindyo yang pertama.
Di dalam postmodernism ada tidak teologi-teologi yang bahaya untuk iman Kristen itu. Terus follow up-nya, kriterianya apa untuk memilih teologi yang sehat versus teologi yang tidak sehat kalau gitu. Silakan Angga. Makanya tadi kan saya udah jelaskan Kristen yang mana. Terus pertama-tama misalnya tadi kan saya berusaha misalnya Injili, jadi pakai Babington. Injili itu apa sih kriteria kuncinya? Ada 4 kan? 4 poin itu. Lalu kalau pakai Derridean, masalahnya di mana? Saya coba paparkan masalah-masalahnya. Terus saya berikan solusinya. Nah, ya singkatnya soal ineransi. Ineransi itu maknanya apa? Historisitas itu gimana? Ya itu jadi apa ya? Jadikan Alkitab otoritas tertinggi itu nggak ada masalah. Tapi kan tinggal pembacaan metode interpretatifnya bagaimana. Jadi kan saya akan tanya balik justru metode interpretatifmu apa? Historical grammatical misalnya. Kenapa itu yang paling baik? Itu aja. Jadi kalau saya sih pribadi tidak ada melihat permasalahan, tentu ada tegangan, tapi saya tidak melihat ada permasalahan antara misalnya Kristen Injili dengan postmodernisme, yang versi yang saya presentasikan hari ini ya. Tapi misalnya kalau saya misalnya mau full-fledged, udahlah nggak usah Injili lagi, saya postmodern theologian, dan ada branch-nya postmodern theologian yang nggak ada masalah. Lebih bebas lagi, memang postmodern theology bagian dari, dan nggak harus Injili misalnya. Ini kan juga, tapi pertanyaan saya juga, misalnya, kenapa harus Injili? Karena paling benar. Paling benar karena back to the Bible. Lainnya juga back to the Bible. Setiap teolog juga pakai Alkitab. Atau misalnya, oh ya bacaannya eksegesis yang paling benar. Nah, tapi tadi saya sudah coba presentasikan, eksegesis pun itu adalah sebuah praasumsi dari era modern. Bapak-bapak gereja pas bikin Credo Nicea, pas memformulasikan Trinitas, Kristologi, itu nggak ngerti gini-ginian. Ya ngerti lah, cuma nggak sehebat sekarang. Mereka juga nggak punya dokumen-dokumen yang kita punya sekarang. Historical grammatical ilmunya beda, pendekatannya alegoris gitu-gitu. Nah, maka pertanyaannya, apa dasarnya gramatikal ini yang paling benar? Kalau ini yang paling benar, ya kredo-kredo ini kita reformulasikan saja. Orang itu juga di pembacaan dari allegorical kok, nggak ada isunya. Nah, paling jadinya ke situ. Kalau kriteria teologi yang sehat dan tidak sehat, jadi balik lagi, ya kamu mau di tradisi mana? Kalau saya mau di tradisi Injili, Reform, misalnya, terus Westminster ya, kita pilih yang sesuai dengan tradisi kita. Sehat tidak sehat itu kan di dalam tradisinya. Di situ. Kan gitu. Okay, thank you so much Angga untuk responnya. This really does reminds me about the relationship between Christianity, theology sama science gitu ya. Soalnya kan a lot of people, banyak scholar have been saying kalau sebenarnya dari dulu tuh nggak ada ketegangan antara teologi atau agama sama science gitu kan. They always walk together gitu. But somehow in the middle kayaknya ada mereka kayak break up gitu kan, they split. In a way, I feel like most of the time itu karena ya science itu actually came to terms with postmodernism gitu. Jadi begitu ada postmodernism, terus orang-orang mulai mempertanyakan kalau sebenarnya, oh ya sebenarnya sebagian besar dari science yang knowledge-nya tuh diklaim sebagai sesuatu yang absolut, itu sebagian besar juga social construct gitu kan. Makanya bukannya ada sebuah kayak garis linear gitu ya, di mana terusnya tuh nambah terus, tapi modelnya lebih ke arah satu revolusi ke revolusi yang lain gitu. But somehow I feel like as science mulai menerima this idea of postmodernism dan mulai dianggap sebagai sesuatu yang positif gitu kan sebenarnya dalam perkembangan science, somehow religion itu kayak left behind gitu ya ngomongnya. Left behind, nggak bisa keep up with all this, dan itu sampai sekarang jadi nggak palatable gitu buat orang-orang yang beragama. Postmodernism dilihat sebagai momok, sedangkan science actually came to terms with it. Nah, ini ada pertanyaan juga yang mirip-mirip ke sana gitu ya. Ada yang tanya secara anonymous, kalau kayak gitu gimana caranya kita bisa educate atau membuat postmo itu lebih palatable ke wider audience? Is there a way for us to do that? How to make postmodern lebih palatable ya. Mungkin pertanyaanku gini ya sebelumnya. Isunya orang kita di dalam gereja ya, tradisi gereja, misalnya gereja, ya gerejaku lah, udah gereja,
Orang kan takut sesat, itu kan pertama pasti ya. Karena masuk neraka. Misalnya ya, let's say itu benar. Let's say kalau doktrinku salah, aku masuk neraka. For argument's sake, biar simple. Lalu nanti dari gembalanya, pendetanya ngomong kan, kamu jangan ke posmo nih, posmo saat relativisme, nanti kamu bahaya untuk spiritualitasmu, rusak kan. Itu kan sebenarnya basicnya isunya itu aja dah, paling gampangnya. Karena faktanya kalau jemaat ada pendeta tamu udah ngomong khotbah di mimbar, kayak kemarin lah, aku misalnya saya atau apa, lalu saya mempresentasikan pembacaan teks Alkitab dengan pendekatan postmodern dari liminal, yang akhirnya nanti sebenarnya exegese habis-habisan pakai critical theory kan. Tapi kan kalau nggak disebut ini critical race theory, ini postmodern, orang kan ngangguk selama bagus sesuai dengan Injil misalnya. Ini membebaskan, kasih, bla bla bla. Orang kan kayak oh ya oke. Nah nanti kan mulai jadi masalah kalau ada orang poin itu postmo itu feminist theology itu like kayak gitu-gitu kan. Nah jadi maksudku jemaat awam itu nggak gitu pusing kok. Let's be real. Selama doktrinnya nggak bilang kamu harus bunuh bayi, kamu harus bunuh anak, itu baru masalah kan, atau seks bebas oke, itu mungkin jadi masalah. Tapi praktiknya enggak. Nah, tapi kan yang kemarin Ferdian ngomong, yang akan mengumumkan soal postmodern ini siapa? Postmodern ini bersahabat dengan jemaat, mengizinkan setiap jemaat punya eksplorasi iman di dalamnya. Jadi kenapa saya suka sedikit cerita saya suka Jack Derrida dan tokoh-tokoh pemikir fenomenologi. Biasa juga udah nggak postmodern kayak Derrida ya udah lewat masanya ya, sekarang udah nggak ada yang bahas sebenarnya. Cuman kenapa saya lebih ke fenomenolog Prancis ya? Karena mereka seperti kayak new Christian, nggak Christian tapi kayak mystics of the modern world, kontemplatif, memikirkan sesuatu yang deep dan punya depth ya, ngajak kita berpikir dan membantu kita dalam memikirkan Kristen itu pribadi buat saya. Tapi kenapa akhirnya ada kekhawatiran di gereja? Bayangkan saya pendeta 10.000, 100.000 misalnya, persembahannya banyak kan, operasionalnya gede. Yang saya katakan selama ini benar, nggak ada pertanyaan. Tiba-tiba ada narasi lain yang akan mempertanyakan itu, dan akhirnya mungkin jemaat jadi tidak puas dengan yang saya miliki, dan mungkin karena ternyata khotbah saya tidak menjawab pergumulan zaman. Dan di dalam era postmodern, kamu tidak setuju dengan otoritas tidak berarti bahwa kamu masuk neraka karena kamu salah. Karena ternyata narasi dia tidak salah, tapi ada narasi lain yang juga bisa benar. Nah, makanya saya bilang isunya kan power structure di sini sebenarnya. Maka saya bingungnya gitu, apa urusannya postmodern sama jemaat, orang jemaat diuntungkan? Ya paling kalau salah masuk neraka, itu kan paling ininya. Tapi kan kalau dia salah masuk neraka, kalau benar dia benar. Era postmodern ya orang kamu juga belum tentu benar dan saya belum tentu salah. Nah ini tensinya di sini. Jadi paling ke situ nanti bingung. Nah kalau kita bisa appeal bahwa kayak sajikan aja ide itu, sebut mereknya ya, saya nggak usah datang ke orang, saya postmodern ya ngapain gitu. Karena faktanya, terutama di era anak 30 ke bawah mungkin ya, mereka nggak modern, mereka nggak ngerti kok apa itu postmodern, nggak ngerti modern, postmodern, kan mereka postmodern kok. Saya kenal beberapa teman saya jurusan seni, jurusan fashion, ngobrol-ngobrol, nah mereka mendekonstruksi fashion, ada yang dekonstruksi seni, nah itu kan postmodern. Gitu. Jadi sebenarnya concernnya itu bukan itu, concernnya itu ketika nanti gereja siap atau tidak, edukator siap atau tidak. Kalau edukator tidak siap dan tidak mau bergerak, anak-anak itu gampang dapat otoritas lain di YouTube, di internet. Tidak ada gunanya edukator dan pemimpin berusaha mengkungkung anak, jemaat, murid di era di mana pemerintah saja kayak di China mereka mau ngeblok website, orang bisa akses pakai VPN. Kalau pemerintah saja tidak bisa membatasi, yang punya power dan resource sebesar itu, siapakah kita yang cuman edukator di sekolah yang orang biasa gitu. Okay. Thank you so much for that, Angga. This kind of reminds me about how sebenarnya sendiri di education sendiri itu kan juga sudah banyak beradaptasi ke posmo juga, banyak pengaruh posmo di sana gitu kan. Dimana kayak yang tadi dibilang education dulu pas era industrialization,
lebih kayak semuanya seragam gitu kan. Tapi sekarang yang ngetren yang dianggap lebih effective in education lebih ke arah personalized education, ya kan? Terus habis gitu basically how you construct the classroom kayak Montessori gitu misalnya, where the kid actually chooses the activity dan kita ini cuma memfasilitasi aja gitu kan. Jadi sebenarnya a lot of like this postmo ideas itu sudah in education itself, but we never really kayak mengecam Montessori gitu kan, jangan sekolahin anaknya di Montessori nanti masuk neraka gitu misalnya, but it's actually around us and have shown a lot of benefits gitu kan. Cuma there is a lot of connotation, banyak stigma dengan label postmo itu gitu sebenarnya. Ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan juga ini, let's just go through it. Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Bagaimana jadi seorang posmo tapi tetap injili? Wah, Angga ini orang yang tepat untuk menjawab sepertinya. Ya itu nanti kalau bisa baca lagi yang slide saya bagikan. Jadi sebenarnya ini masih kasar dan mungkin saya ada rencana untuk mendevelop lebih jauh ya. Ya Injili itu apa? Itu pertama tadi. Apa itu Injili? Nah, karena sebenarnya payung Injili itu luas. Maka tadi saya pakai Babington 4 payung itu, lalu saya coba tunjukkan. Lah, 4 payung ini biblicism, crucicentrism, conservatism, sama activism nggak ada kontradiksi. Itu sama positivis dari kacamata dari yang aku coba. Ya memang dari sudut pandang John Caputo juga ya, memang lebih Katolik sih. Tapi at least ada celah di situ. Ya, jadi nggak ada masalah gitu. Sebenarnya gini ya, sebenarnya satu hal ya. Menurut saya misalnya saya melihatnya era postmodern itu saya bilang era itu tidak nunggu. Era itu bergerak. Nggak ada yang peduli gitu. Mau agama Kristen ada atau enggak, era itu bergerak. Dunia itu bergerak. Nah, ini pertanyaan saya sering banget tanya ke orang-orang. Jadi, menurutmu Kristen itu ahistoris atau historical? Kalau kita assume Christianity itu sebuah paham ideologi ya, dan ini kan jadi ideologi sebenarnya. Ini bukan kehidupan, tapi ideologi Kristen itu ahistorical, dan ini adalah sebuah ideologi semata. Kekristenan itu adalah ideologi yang kekal, dogma yang kekal, ideologi yang kekal, tidak hidup, tidak inkarnasi. Ya dia tidak ada hubungan sama dan zaman berubah dia akan diam di sini. Nah pertanyaan, tapi kenyataannya nggak begitu, karena kekristenan itu tidak bisa direduksi jadi ideologi. Kekristenan itu inkarnasional kan, hidup. Kita hidup di dunia. Semua di dunia itu ya, aku nggak bilang kita ikut arus, tapi kita harus bisa berselancar, mengarungi, ya dong. Kalau nggak ya tenggelam mati. Nah, sederhananya, kasarnya dan sederhananya, ada sebuah tradisi yang tidak mau beradaptasi, ya dia tinggal zaman aja. Nanti kan bisa kelihatan dari numbers, participants. Aku nggak bilang partisipan banyak jadi bagus, cuma maksudnya itu minimal bukti bahwa kenapa kekristenan bisa bertahan 2000 tahun, kenapa Kristenan bertahan 2000 tahun? Dan faktanya Kristen Agustinus sampai sekarang berbeda. Nah ini jadi menarik mungkin untuk teman-teman. Kenapa saya akhirnya bisa lebih embracing and have peace with postmodernity itu karena pertama-tama baca Agustinus. Karena pas lihat teologi gereja saya sama Agustinus beda banget ya. Kalau beda saya salah dong, harus balik ke Agustinus dong, bapak gereja barat. Tapi kan nggak ada yang bilang begitu. Ada apropriasi. Agustinus juga udah nggak ngomong kasar ya, kayak teologi eklesiologi Agustinus mengotot, udah nggak relevan gitu kan. Nah ini, jadi sebenarnya penekanannya makanya di postmodern kan yang saya tekankan awareness, kesadaran. Kalau kita itu terbatas, Allah itu terbatas, tapi kitanya terbatas dan kita adalah interpretator firman. Ya tentu ada Roh Kudus ya, tapi Allah menyatakannya Roh Kudus melalui umat-umatnya. Itu. Oke, thank you. Ini ada tanggapan dari Samuel juga ya. Di komen dia bilang setuju, postmo bukan soal metode atau isme dan lain-lain, melainkan suatu zaman. Itulah mengapa tulisan Lyotard judulnya The Postmodern Condition, suatu pernyataan deskriptif dan bukan normatif. Alright.
Ini ada a weird tangent di chatroom kalau mau lihat tentang Marvel, nggak tahu tiba-tiba ada Loki, ada Doctor Strange gitu ya, kayaknya ada Spider-Man, ada weird side conversation sendiri, but I wanna go up a little bit. Dan ada pertanyaan dari Zorin di chat. Dia bilang, saya sering mendengar istilah organik untuk berbagai terminologi di era postmodern ini. Teologi organik, pedagogi organik, gaya hidup organik, etc. Dan saking seringnya saya jadi bingung. Dan maknanya rancu, organik ini dalam teologi berarti contoh postmodern yang sehat atau gimana ya? Masalahnya aku nggak tahu organik itu maksudnya gimana. Belum pernah dengar, sorry belum pernah dengar. Tapi apakah organik otentik atau gimana? Organik kan kadang kita bilang sesuatu yang organik itu sesuatu yang as it is. Mungkin gitu ya. Mungkin mau klarifikasi juga. Tapi aku nangkapnya kalau organik itu something. Oh ya, gimana? Jadi biasanya saya dengarnya tuh dalam suatu diskusi ketika itu tuh kayak terlalu mekanistis deh, itu kayak terlalu sistematis deh, organik dong gitu. Teologi harusnya berfokus ke manusia, bukan ke institusi. Teologi harusnya berfokus ke anaknya, bukan pada ISO-nya atau expectation outcome dan semacamnya. Ya saya dengarnya gitu sih, tapi saya sendiri nggak tahu seperti yang tadi bagian itu definisinya apa ya. Itu kayak often used word tapi definisinya tuh kurang jelas gitu. Ya, terima kasih. Iya, otentik. Ya makanya kalau saya pendekatannya akhirnya postmodern kan itu eranya mulai, saya sekarang lebih suka pakai pendekatan fenomenologi ya. Kayaknya udah nggak ada yang bahas, honestly ya, aku jujur ya, nggak ada yang bahas postmodern lagi sekarang. Itu kayak udah jadi kayak keniscayaan aja gitu. Di dalam dunia filsafat itu udah kayak keniscayaan, ada kritik-kritik tentu terhadap pemikirannya. Tapi bukan ke postmodernnya ya, tapi pemikiran dari buku mungkin ada yang kritik, tapi nggak ada yang bluntly ngomong mereka salah atau gimana gitu. Nah tapi maksudnya kenapa tadi saya fenomenologi? Ya kita melihat dari fenomena yang ada, dari pengalaman yang terjadi toh. Dan betul, mungkin organik itu istilahnya ya, kalau kita datang nih ya, bawa kayak misionaris dulu ya, mungkin nonton film Silence dijelaskan ya, Silence, film tentang misionaris dari Perancis ke Jepang, dia bawa dogma Eropa pada saat itu yang adalah tentu kebenaran kan dianggapnya. Dia bawa doktrinnya, diajarin ke jemaatnya, orang-orang Jepang ya, orang Jepang sudah punya struktur pemikiran sendiri, ide atas Tuhan, dewa matahari, Tuhannya kan Tuhan matahari segala macam. Oh iya, terima Yesus, tapi ternyata tidak mendarat bagi mereka karena mereka nggak ngerti. Itu kan sistematika yang ada yang kaku ya. Datang ke sana, mereka terdoanya ke matahari, mereka kira matahari itu Yahweh. Nah itu gimana? Nah mungkin organik itu adalah penolakan atas sebuah meta narasi, sistem yang baku yang dipakai bagi semua komunitas. Nah ini bisa setuju nggak setuju, cuman di dalam pemikiran postmodern, sistem seperti ini tidak akan bisa diaplikasikan bagi semua orang. Harus ada organisitas di situ. Okay, thank you for that, Angga. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau memberikan pendapat, memberikan komentar atau bertanya? Oke, kalau misalnya memang nggak ada, kita juga sudah hampir 1,5 jam dari diskusi and all that. So, thank you so much for all of the participation. Terima kasih sudah ikut berdiskusi and giving lots of different perspectives yang baru gitu ya. And we hope to actually see you again in our next session. Buat yang belum pernah ke Ketok sebelumnya, just a short introduction. Kita ini komunitas of people who are passionate about education, theology, philosophy, and science gitu. Jadi kita selalu berusaha melihat all these issues dari sudut pandang yang berbeda itu, tapi selalu rujukannya ke education gitu. And of course, again kita di sini tujuannya adalah untuk berdiskusi, gitu kan ya. Kalau katanya Angga supaya
people in power jadi uncomfortable gitu ya enggak, walaupun Angga ini sendiri kayaknya sudah mulai bikin a side cult gitu somewhere out there gitu, tapi that's what we're trying to deconstruct gitu kan. But ya kita biasanya ketemu 2 minggu sekali, and if you are interested in the materials dari materinya Angga, you can let us know. Kita juga punya grup WhatsApp of like all the educators yang interested in this kind of issue. If you're interested, you can let us know dan kita bisa invite kalian to the WA group gitu. Once again, thanks so much Angga for this session. Terima kasih yang sudah datang juga. Sebelum kita tutup acaranya, maybe bisa minta tolong Pak Romi if you would help us close in a prayer. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dihantar untuk bisa mengenal zaman kami. Kami bersyukur untuk Angga dengan segala pengetahuan yang sudah Tuhan titipkan, membukakan mata kami untuk bisa melakukan perluasan dengan kreatif di dalam dunia pendidikan, tempat di mana Tuhan tempatkan kami untuk bisa mendidik orang lain dan juga terus-menerus berproses di dalam dunia pendidikan. Kami berdoa, kami menutup Get Talk pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Okay, thank you so much everyone. See you in the next meeting.